ini yang Musa Samiri tadi waktu bayi. Kemudian fasoro ya'rifu Jibril. Akhirnya kemudian dia kenal dengan Jibril karena Jibril yang merawat dia. Terus wa ya'rifu ana asaraha fi farsi Jibril idza wudi'a ala mayitin Yahya. Dia tahu, si Musa Samiri ini tahu segala apapun kalau ditaruh di telapak kakinya Jibril itu hidup. Saking saktinya Jibril, okay. Jadi kalau dia berpijak di mana, yang dipijak telapak kakinya itu bisa hidup. Sebenarnya nggih mirip kalih Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nempat di mana terus tumbuhannya hidup, Pak. Makanya dulu kiai-kiai dulu itu kalau masjid itu ada lumut yang tumbuh itu kemungkinan besar ya makam tempatnya Nabi Khidir. Tapi itu ya wakilah, saya keterangannya juga nggak tahu. Tapi kalau yang Jibril ini saya ini di kitab ini, kitab tafsir Sawi. Jadi kalau berpijak di mana, di situ akan tumbuh sesuatu. Kalau batunya bisa hidup. Ngeri batu iso urip. Nah, akhirnya ini dibuat kesempatan sama Musa Samiri. Musa Samiri nggawe patung dari tanah liat berupa anak sapi itu. Terus akhirnya disiasati bagaimana sampai keinjek Jibril. Akhirnya hidup tenang, Pak. Akhirnya jadi pedet emas nih, Pak. Nah itu gara-gara si nakalnya Musa Samiri nih. Nah itu. Terus akhirnya si ijel atau sapi emas itu, anak sapi itu hidup. Setelah itu disuruh nyembah orang-orang. Bilang, pokoknya kalau nyembah ini minta apa langsung dikabulkan. Nanti yang ngurusi yang mengabulkan Musa Samiri. Jadi Musa Samiri ini anak sakti. Gara-gara disusui oleh Jibril. Nah ini repot. Ulama itu Pak akhirnya Pak mikir. Ada dua Musa yang nasibnya berbeda dan berlawanan. Musa Samiri dirawat oleh orang baik yaitu Jibril. Tapi jadi anak nakal. Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun, padahal Fir'aun itu nakal. Tapi dadi ini malah Nabi. Ya, okay. Jadi orang mesti anak begal ya, jadi begal ya orang mesti. Yes. Lek jenengan rumangsa mbiyen cah nakal, jangan pesimis. Anaknya awake dhewe tetep iso dadi wong soleh. Nabi Musa itu bayi kecil dirawat orang dolim, tapi besarnya jadi orang baik, orang soleh. Musa Samiri bayi kecil dirawat orang soleh, malaikat malahan, orang guru orang soleh, malaikat, tapi nakal. Padahal susunya dari malaikat, tapi nakal. Nah itu jadi berarti ini menolak teori itu, ini yang kuliah-kuliah ini. Ada kan nggih yang kuliah-kuliah. Jadi ada teori pendidikan anak, karakter anak dipengaruhi oleh lingkungan satu, dipengaruhi oleh kehidupan keluarga. Tapi ternyata ini ada fakta kehidupan keluarga tidak mempengaruhi kebaikan anak. Contohnya Musa Samiri. Nah, pun. Terus saya lanjutkan nggih. Musa Samiri nakal buat pedet emas untuk dijadikan sesembahan orang Bani Israel. Akhirnya Bani Israel semuanya sesat. Dan saat itu padahal masih ditinggal Nabi Musa uzlah gara-gara mau menerima Taurat. Wah, bahaya. Dan itu padahal sudah diserahkan ke Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Diserahi, suruh ngurusi umatnya, saya tinggal dulu. Tapi ternyata Nabi Harun juga kewalahan. Jadi menang Musa Samiri. Makanya Pak, wong sakti itu gampang nyesatkan wong loh Pak. Hati-hati nggih. Wong sakti itu. Kula riyen niku zaman Deddy Corbuzier urung masuk Islam, sik zaman tukang sulap niku lho. Jadi Deddy Corbuzier tukang sulap niku kula mikir, wah iki lek dengan kesaktian seperti ini kok dilelah masuk Islam iki yo pengaruhnya besar. Karena wong awam iku lek urusan kesaktian iku gampang manut. Kiai niku Pak, kiai sembur wirid dukun karo kiai ngaji ngene iki ya kalah. Kiai ngaji ngene iki kalah. Menangan kiai sing wirid.
dibacok ra tedas, enek begal sebulbuh geblak. Jadi masyarakat kita itu lebih seneng dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya Nabi Musa kalah, Nabi Harun kalah karena tidak punya kesaktian seperti Musa Samiri. Lah Musa Samiri ngongkon masyarakat, ayo sembah pedet, njaluk apa? Langsung keturutan, Pak. Jadi penak toh, ngoten niku. Jadi makanya kadang orang itu lebih percaya ke dukun daripada ke ngaji. Jadi ngaji sing syariat ngeten niki. Jadi repot, bahaya. Itu sangat bahaya sekali. Makanya kula niku lek angger kon donga niku gak patek wani. Karena rumangsa ora patek makbul dongane tiba dilek ngobos. Gus dongane iku sarepe acara udan. Malah udan yo kersane Allah wis ngono ae. Daripada wis kadung ya Allah aja udan dibae panggah udan. Konangan ngobos wong-wong ora percaya. Sekaruan ora wis ngono ae lah. Wis gundunga ya Allah lek terai Jawa udan ya muga-muga rahmat, lek terai ra udan ya muga-muga rahmat. Wis kabeh dadi rahmat. Wis ngono ae. Iki menanggulangi kengobosan donga. Nah, iku siasate ngoten. Nggih, niki jadi pengalaman. Jadi cerita Musa Samiri ini buat pengalaman kita nggih. Jadi kita itu masyarakat itu lebih percaya kepada hal-hal sing ngoten niku. Sing langsung sing sakti-sakti. Contohnya Musa As-Samiri. Lah niku. Pun. Jadi Nabi Musa marah, Pak. Dalam hadisnya ini dalam ceritanya itu. Jadi setelah pulang 40 hari membawa kitab Taurat, itu setelah pulang tahu musyrik murtad semua. Nabi Musa itu marah. Jadi ditaruh di tabut niku peti, di dalamnya ada kitabnya. Itu sampai saking marahnya dengan orang-orang, nggak terasa dia itu respon langsung banting kotaknya itu. Padahal di dalamnya ada kitabnya, itu sampai nggak ingat. Jadi saking godotnya Nabi Musa, tahu warganya pada murtad, marah itu. Tabut atau petinya itu dibanting, wah, rusak pecah. Tapi Tauratnya nggak rusak, padahal Tauratnya juga ditulis di lembar-lembaran kulit-kulit pohon gitu loh. Jadi belum ada kertas dulu, jadi masih di kulit-kulit pohon itu dibanting, itu nggak pecah, yang pecah cuma petinya. Nah, itu gara-gara kemarahan Nabi Musa melihat umatnya nyembah pedet emas yang diciptakan oleh Musa Samiri. Ini anak sakti, anak zina sakti, tapi yang merawat Jibril. Nah, saat itu orang-orang yang murtad itu sama Allah diampuni, Pak. Lah iki lak kowe enak to Bani Israel. Jadi kaum yang enak sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Kaum yang enak itu kaum Bani Israel, Pak. Coba kita kembali ke sejarah sebelum Bani Israel. Kaumnya Nabi siapa? Nabi Soleh. Hancur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 53. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id ataina lan ing dalem nalikane paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa Alkitaba ing kitab Taurat. Nah ini, jadi setelah kejadian Musa Samiri selesai, Nabi Musa mendapat kitab Taurat. Wal furqana lan kitab kang misah antara halal dan haram. Atfu tafsirin yaiku atof tafsir. Ini bahasa nahwu nggih. Jadi di nahwu itu ada atof yang sebenarnya sama dengan yang depan.